Dalam silabus perkuliahan jurusan hubungan internasional, tentu mahasiswa HI pernah mengenal mata kuliah IPE atau International Political Economy. Di lingkup kajian ilmu sosial secara lebih luas, wacana disiplin ekonomi politik menjadi hasanah yang ramai diperbincangkan. Kajian ini kini menjadi pengetahuan unik yang memberi warna betapa dinamisnya ilmu sosial dari zaman ke zaman. Sepintas, kajian ekonomi politik menggugah kita bahwa problematika umat manusia dimanapun sebenarnya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh atau holistik, dan yang lebih solutif melalui lensa lintas disiplin. Bukan hanya satu keilmuan, tapi melibatkan banyak keilmuan. Sebab, semakin bertambah kompleksnya persoalan manusia, semakin rumit pula cara menyelesaikan problem persoalan itu. Hal ini disebabkan karena manusia adalah makhluk yang dinamis, makhluk yang terus berkembang. Manusia bukan hanya bertindak sebagai makhluk politik atau yang dalam bahasa Aristoteles dijuluki sebagai zoon politikon, namun juga manusia memiliki hasrat sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi yang akan terus mencari cara untuk memenuhi kepentingan material ekonomi bagi dirinya. Bahkan, dalam dimensi diri manusia yang paling ekstrim, manusia bukan hanya gila akan hasrat kekuasaan, namun juga haus akan kekayaan. Nah, dalam video kali ini, kita akan belajar bersama secara lebih mendalam apa itu disiplin ekonomi politik, khususnya dalam lingkup hubungan internasional. Bahan materi dalam video kali ini dirangkum dari bukunya David N. Balam dan Bradford Dillman yang berjudul Introduction to International Political Economy, edisi ke-6 bab pertama. Juga ditambah beberapa bahan referensi tambahan dan pelengkap lainnya. Untuk memahami apa itu ekonomi politik internasional, kita harus terlebih dahulu paham bahwa kehidupan manusia secara global saat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kehidupan kita kini saling berjejaring, saling tergantung dan bergantung dari kondisi masyarakat di tempat lain. Pun dalam hal ekonomi, produk-produk barang yang dibuat perusahaan luar akan dengan mudah kita temukan di tempat kita sendiri. Misalnya, masyarakat nan jauh di desa-desa di Indonesia bukan tidak mungkin sekarang sedang menggunakan handphone yang diproduksi oleh perusahaan Cina yang berlokasi di Batam dengan kantor pusatnya di kota Beijing. Semuanya saling terkait. Atau bisa jadi kita sering menggunakan KRL yang sebenarnya merupakan hibah dan hadiah dari pemerintah Jepang. Namun, keterkaitan dan ketergantungan yang ada di antara masyarakat global itu bukan hanya dalam segi barang fisik seperti kereta dan handphone. Bahkan, dalam bisnis kebudayaan, faktanya sekarang orang Indonesia keranjingan drama Korea yang diproduksi oleh sinema-sinemas nan jauh di Korea Selatan sana. Walau sebelumnya, di tahun 90-an, film-film Bollywood dari India nyatanya lebih populer di Indonesia. Budaya juga sama, saling keterkaitan satu sama lain. Juga peristiwa politik. Misal, invasi yang dilakukan Israel terhadap Iran bisa jadi membuat marah masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia. Cara masyarakat dan elit politik merespon situasi politik di negara lain pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan di dalam negeri, baik kebijakan untuk kebutuhan domestik mereka maupun kebijakan untuk kebutuhan luar negeri. Rentetan fenomena-fenomena tersebut sebenarnya menggambarkan kepada kita betapa dunia saat ini saling terhubung satu sama lain melalui jalinan kerjasama maupun fenomena yang terjadi di satu tempat. Kerjasama ekonomi, kerjasama politik, bahkan interaksi sosial budaya masyarakat dunia kini semakin erat di tengah gencarnya kebangkitan media sosial. Siapapun bisa berinteraksi satu sama lain, tidak mengenal jarak ataupun waktu. Makanya, sederhananya, ekonomi politik sendiri sebetulnya merupakan sebuah bidang kajian yang mencoba untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan 3 bidang yang disebut di atas. Ekopol atau ekonomi politik hadir sebagai penjelas dan pengurai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan negara, dengan pasar, dan juga dengan masyarakat. 3 unsur ini menjadi simbol dan unsur penting dalam diskursus kajian ekonomi politik. Sementara
ekonomi politik internasional ataupun ekopol internasional dengan embel-embel internasional di belakangnya, ia berupaya untuk menjelaskan keterkaitan tersebut melalui kacamata global yang lebih luas. Sebab seringkali fenomena ekonomi politik yang terjadi di satu negara bisa menjalar ke negara lain. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam fenomena Arab Spring yang pernah terjadi di Timur Tengah beberapa tahun ke belakang. Revolusi Arab Spring yang terjadi di beberapa negara Arab sebetulnya awalnya hanya terjadi di satu tempat, yakni di Tunisia. Hal ini awalnya dipicu oleh rasa frustasi masyarakat Tunisia akibat ekonomi buruk yang menimpa mereka. Ekonomi buruk ini terjadi akibat pengelolaan negara dan kekuasaan yang serampangan di negeri tersebut. Saat itu, Tunisia dipimpin oleh seorang pemimpin diktator, Ben Ali namanya. Pendek cerita, revolusi akhirnya pecah di Tunisia. Revolusi ini dipicu oleh seorang pemuda bernama Bouzizi. Bouzizi adalah salah seorang pedagang sayur di Tunisia. Akhirnya, ia membakar diri sebab ia merasa putus asa setelah dirinya dipersulit untuk berjualan sayur oleh polisi setempat di kota Sidi Bouzid. Polisi bukan hanya mempersulit diri Bouzizi, namun juga melancarkan aksi brutal terhadapnya. Bouzizi berkali-kali diperlakukan kasar oleh polisi. Keputusannya untuk membakar diri merupakan dampak atas keputusasaan dirinya di tengah kehidupan ekonomi yang sulit. Peristiwa heroik Bouzizi membakar diri akhirnya meletuskan dan melahirkan revolusi Arab Spring yang menuntut demokratisasi politik. Mereka menuntut sistem demokrasi diterapkan dan akhirnya pergantian rejim di Tunisia pun tak bisa dihindarkan. Presiden Tunisia, Ben Ali, akhirnya kabur ke Arab Saudi. Dengan bantuan media sosial, peristiwa revolusi di Tunisia lambat laun menjalar ke beberapa negara Arab lainnya seperti Mesir, Libya, dan Yaman. Revolusi ini menandakan betapa masyarakat dunia saat ini saling terhubung. Satu fenomena di satu tempat bisa menginspirasi fenomena lain di tempat yang berbeda. Sebetulnya, ada banyak peristiwa ekonomi politik internasional lainnya yang juga dapat kita jadikan pelajaran. 3 di antara lainnya misalnya adalah yang pertama, soal krisis keuangan di Eropa pada tahun 2009, di mana 4 negara Eropa dalam momen itu, seperti Yunani, Irlandia, Spanyol, dan Portugal, gagal untuk membayar utang dan akhirnya memicu protes besar-besaran di seluruh Eropa, di seluruh negara-negara di Eropa. Selain itu, peristiwa yang bercorak ekonomi politik lainnya, contohnya adalah gerakan protes anti Wall Street di New York pada tahun 2011. Ini adalah contoh yang kedua. Gerakan tersebut menuntut kesetaraan akibat praktek kapitalisme yang rakus dan kotor dalam politik. Pendemo anti Wall Street menamakan diri mereka sebagai kelompok 99% untuk membedakan mereka dari orang-orang kaya yang jumlahnya hanya 1%. Protes ini juga akhirnya menjalar ke seluruh dunia. Mereka menuntut kesetaraan antara kalangan kaya dan miskin, dan mereka menuntut agar gap kesenjangan ekonomi di antara mereka bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali. Selain itu, peristiwa bercorak ekopol paling dekat dengan kita, contohnya, ini adalah contoh yang ketiga, adalah peristiwa jatuhnya Soeharto dari singgasana presiden. Siapa sangka bahwa presiden terkuat tersebut akhirnya lengser dari jabatannya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa jatuhnya Soeharto ternyata memiliki akar yang jauh akibat krisis ekonomi yang terjadi di Thailand sana, yang akhirnya merembet menerpa Indonesia. Saat itu, krisis ekonomi 1997 di Bangkok berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Krismon ini akhirnya melahirkan amarah publik dan tak disangka-sangka mampu melengsarkan Soeharto dari kekuasaannya. Peristiwa-peristiwa yang dijelaskan tersebut, sekali lagi, memang memuat 3 unsur yang saling berkelindan, antara politik, ekonomi, dan sosial. Pecahnya revolusi Arab Spring dimulai dari praktek kekuasaan yang kotor. Otoritarianisme telah menciptakan kondisi pengelolaan negara yang buruk. Akibatnya, ekonomi dan pasar terdegradasi dan memicu krisis. Kondisi ekonomi yang buruk mengakibatkan munculnya gejolak di masyarakat sehingga masyarakat bangkit untuk melawan.
peristiwa yang bermula dari persoalan politik, menjalar ke ekonomi, dan akhirnya menjalar ke persoalan sosial. Ketegangan atau keterkaitan yang terjadi di antara aspek kekuasaan politik, kehidupan ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat sebetulnya memerlukan alat analisis yang pas dan dalam untuk menjelaskannya. Ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi. Karena itu, perspektif Ecopol bermanfaat dalam menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut. Hubungan yang terjalin antara kekuasaan, aktivitas ekonomi, dan masyarakat tidak lain menjadi inti bidang dalam ekonomi politik. Sehingga, secara keilmuan, Ecopol atau ekonomi politik menggabungkan 3 dimensi disiplin kajian sekaligus, yakni politik, ekonomi, dan sosiologi. Politik berfungsi untuk memeriksa dan mengkaji faktor-faktor kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara ekonomi membantu menjelaskan mengenai bagaimana sumber daya didistribusikan dan bagaimana pasar atau aktivitas ekonomi mempengaruhi perilaku aktor di dalamnya. Adapun sosiologi menelisik kepentingan yang tersebar dari setiap kelompok dan identitas tertentu yang menjadi aktor dalam ekonomi dan politik. Singkatnya, Ecopol hadir di ruang yang penuh kepentingan berdasarkan identitas, suku, agama, etnis, dan bangsa tertentu. Lebih dalam lagi, dalam kajian Ecopol ada 3 aliran teori utama di belakangnya. Pertama yakni ekonomi liberalisme, kedua merkantilisme, dan ketiga strukturalisme. Dan masing-masing teori akan dijelaskan dalam video berikutnya. Adapun level yang biasa menjadi panggung analisis dari isu-isu ekonomi politik internasional ada 4 level. Di antaranya, pertama adalah level global atau internasional, di mana pada level ini IPI atau ekonomi politik internasional lebih memfokuskan diri pada perubahan yang terjadi di tingkat global, yang akhirnya berpengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh negara tertentu. Misalnya, krisis minyak yang terjadi di Timur Tengah akan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi sosial politik di negara lain. Saat minyak langka di Timur Tengah, maka dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Arab, tapi dunia keseluruhan. Sebab Timur Tengah adalah penghasil terbesar minyak dunia. Adapun level yang kedua yaitu level antar negara. Pada level ini fokusnya adalah keseimbangan relatif atau kekuatan tertentu yang dimiliki oleh suatu negara yang dibandingkan dengan kekuatan negara lain, baik dari segi ekonomi, politik, maupun militer. Keseimbangan relatif ini sering mempengaruhi perilaku negara-negara lainnya yang berada dalam sistem internasional. Misalnya, saat Cina bangkit sebagai kekuatan baru, negara dalam sistem internasional memiliki respon yang berbeda satu sama lain. Amerika bersikap keras, sementara Rusia menyambut dengan riang gembira kebangkitan Cina itu. Respon tiap negara berbeda tergantung dari hubungan negara yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan level antar negara. Level yang ketiga yakni level domestik negara. Pada level ini, IPI atau Ekonomi Politik Internasional memperhatikan bagaimana tiap kelompok kepentingan dalam negara dan jenis pemerintahan suatu negara akhirnya mempengaruhi kebijakan luar negeri dari negara yang bersangkutan. Contohnya bisa dilihat dalam kasus alotnya pembukaan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Israel yang hingga sekarang tidak bisa diwujudkan karena mayoritas masyarakat Indonesia menolak hubungan tersebut. Adapun level yang terakhir yakni level individu. Level ini lebih erat kaitannya pada persoalan personal dan psikologi pemimpin, di mana karakter dan kepercayaan pemimpin pada ideologi tertentu seringkali mempengaruhi keputusan yang akan dia buat. Contohnya, Jokowi lebih memfokuskan kebijakannya pada ekonomi sebab Jokowi memiliki background dan latar belakang sebagai pengusaha. Sementara Prabowo yang memiliki latar belakang sebagai militer memiliki fokus kebijakan dalam segi pertahanan misalnya. Semua level analisis tersebut dapat membantu kita dalam memahami mengapa negara tertentu mengambil kebijakan ekonomi politik yang saling beragam atas fenomena yang ada. Nah, begitulah penjelasan singkat soal ekonomi politik. Selanjutnya, nantikan video kita yang akan membahas teori-teori ekonomi politik paling berpengaruh sepanjang sejarah hubungan negara-negara di dunia. See you later.